Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Haryo Siswanto dengan NPM 4425210074. Pada video kali ini, saya akan mengerjakan UAS dengan soal 1 dan soal 2. Untuk soal 1 akan saya langsung mulai saja. Jadi yang pertama-tama adalah kita harus menemukan fungsi atau ini namanya def dalam modul sales. Nah, di sini saya sudah menginput dari file, open file, kemudian saya cari di bagian sini, disk PC, local disk, program files, kemudian saya ke Odoo, kemudian saya ke server, saya ke Odoo lagi, dan saya ke model, saya ke add-ons, kemudian saya di sini mencari sel. Oke, bisa ketemu nih mana nih? Oke, di sini ada sel, kemudian ada models, dan cari sel order. Nih, yang ini nih. Nah, kemudian saya klik dan muncullah seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan Ctrl plus F untuk mencari fungsi action plus underscore confirm. Nah, ini terdiri dari baris 1166 sampai 1196, berarti sekitar 30 baris. Nah, di sini itu saya mencari tahu dengan AI yang saya gunakan adalah Claude. Jadi, codingan tadi itu seperti ini, berfungsi untuk mengubah quotation penawaran status draft atau send menjadi sales order resmi yang mengikat secara bisnis, artinya perusahaan dan customer sudah sepakat dan order siap diproses lebih lanjut. Nah, yang dimaksud itu seperti apa sih? Oke, di sini saya membuka Odoo saya, kemudian saya membuka bagian sales, kemudian saya membuka quotations, new. Di sini saya katakan ada customer dari PT Merdeka, kemudian produknya di sini ada cabinet with doors, and then add a product one more time. Pilih corner desk left seat. Nah, sini ada opsi, saya confirm saja. Oke, di sini saya menginput taxes sebesar 15%. Kemudian saya confirm. Agak loading nih. Oke. Akan menjadi order dengan S00053. Kemudian, sebagaimana di perusahaan, kita harus ke bagian inventory terlebih dahulu. Oke. Nah, today nih PT Merdeka dengan source dokumennya tadi adalah S00053. Nah, di sini berarti ada satu yang tidak tersedia nih. Baiklah, kalau begitu, karena ini hanya sekedar uji coba saja, saya akan membuat lagi yang baru. Oke, saya add product. Seperti tadi lagi, cabinet with doors, dengan taxes 15%, saya confirm. Dia akan menjadi S00054, kemudian saya balik lagi ke inventory. Saya pilih yang 54. Nah, ini available nih. Demand-nya hanya 1, dan kita punya quantity 1. Oke, kita validate terlebih dahulu. Kemudian karena warehouse atau inventory sudah mengconfirm ada, kita akan balik lagi ke bagian sini. Maaf. Oke, karena sudah ada, kita akan create invoice. Akan create draft.
agak loading. Oke, kemudian tujuannya adalah seperti tadi yang sudah dijelaskan, status order resmi berubah, tim gudang logistik tahu order ini valid dan siap diproses pengirimannya. Nah, jadi mengubah quotation ini dari draft atau send menjadi sales order resmi. Nah, fungsinya tuh di bagian sini. Kita confirm nih, karena sudah menjadi invoice. Nah, sudah ada invoice-nya, sudah resmi bahwa produk sudah dikonfirmasi dari warehouse bahwa ada, dan sales sudah membuat invoice resmi nih. Nah, siap diproses lebih lanjut, gitu. Kemudian di sini saya sudah membuat notebook LM-nya berupa infografis berbentuk portrait dengan detailed. Di sini saya menggunakan dua sumber, yakni codingan saya yang tadi saya copy, kemudian saya paste di Claude sesuai dengan arahan soal. Di sini saya menyuruh untuk tolong jelaskan logika pemrograman dengan prompt saya seperti ini. Nama fungsinya apa, kemudian dipanggil saat apa, dan logika bisnisnya fungsi tersebut digunakan untuk apa sih? Tadi kan sudah dijelaskan. Kemudian ada dampaknya bagi perusahaan, dan terakhir adalah hubungan dengan tampilan Udo. Oke. Kemudian saya sudah membuat Google Docs-nya. Di sini berisi screenshot dari VS Code saya, prompt saya, kemudian hasil prompt-nya. Oke. Kemudian saya akan lanjut lagi ke bagian slide deck-nya. Di sini sudah dijelaskan bahwa saya menggunakan dua sumber, yakni ada sumber dari apa itu Udo dan copy paste dari hasil codingan saya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa Udo itu seperti apa, berarti untuk pengelolaan bisnis, kemudian solusi untuk enterprise resource planning-nya, dan mengapa kita harus memilih Udo. Nah, di sini sudah dijelaskan juga bahwa langsung ter-breakdown bahwa saya mendapatkan modul sales. Nah, di sini sudah ada nih tampilan penggunanya, logika bisnis, serta logika sistemnya. Di mana sudah terbuat bahwa tampilan langkah-langkahnya ya, seperti tombol confirm disembunyikan, status quotation berubah, notifikasi muncul. Kemudian di sini ada logika bisnisnya, sesuai yang saya masukkan tadi datanya logika sistem. Karena kalau memang validasinya itu tidak true, seperti di bagian akan saya buka Draw.io ya. Saya sudah membuat ininya juga, yang kemudian akan saya masukkan ke Draw.io. Sini saya open file from device yang seperti ini. Nah, ini saya sudah membuat bahwa seperti ini langkah-langkahnya. Jikalau memang dia error akan menggunakan fungsi perintah user error, dan akan lanjut lagi dan akan berakhir di end. Sekian dari soal 1 saya. Untuk soal 2 saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya sudah mencoba untuk mencari-cari di internet bahwa bagaimana caranya untuk membuat ekstra modul seperti ini. Tetapi sangat disayangkan bahwa saya selalu nge-stuck di bagian sini. Kemudian di bagian sini klik button environment variables. CMD seperti Kemudian di bagian path terminal klik 2 kali. Untuk kedepannya saya akan berusaha lebih lagi untuk mencari bagaimana untuk menyelesaikan soal 2 ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya atas ketidakbisaan saya dalam mengerjakan soal 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.